Saya minta tolong kepada Panglima Langit agar bisa mengungkap semua permasalahan di keluarga saya. Kesel nih sama orang, apalagi ribut gitu, apa sama ibu, tiba-tiba pingsan gitu. Masalah itu psikis ke mental. Iya sih, aku lebih ke mental. Kita kembali berbicara. Selalu mempunyai sebuah pemikiran yang tidak bagus untuk ibumu. Jika ada sesuatu yang ingin memecah belah hubungan suami dan istri, diam kau! Jadi terungkap semua gitu yang Desi nggak tahu. Badan Desi ngerasa enteng, ngerasa ya udah tenang, damai gitu di hati. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada gadis cantik dari Lampung, namanya Desi, umurnya 25 tahun. Nah, Desi ini punya seorang ibu yang bekerja di Taiwan, namanya Ibu Siti. Ibu Siti yang chat saya ingin mengirimkan anaknya berobat ke Mata Langit. Lalu seperti biasa saya minta dikirim fotonya dan keluhan singkatnya apa. Kata ibunya sebenarnya keluhannya nggak ada yang berupa sakit, tetapi saya ingin anak saya ini supaya mudah dapat pekerjaan katanya. Jadi Desi sudah lulus S1 ya? S1 dari tahun 2023 lulus S1. Hebat ya, seorang Ibu Siti yang bekerja di luar negeri sebagai TKW bisa menyekolahkan anaknya sampai lulus S1, Bang Lima. Luar biasa ya. Dan dari 2023 lulus sampai sekarang sudah memasukkan lamaran pekerjaan. Sudah kemana-mana gitu. Tapi belum belum dipanggil gitu. Baru sampai tahap interview, terus tes, udah nggak dipanggil. Nggak ada kabar lagi. Jadi walaupun ibunya posisi di Taiwan, tapi belum memikirkan anaknya. Ini videonya Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sitiani Maimunah. Saya bekerja di Taiwan. Saya punya anak yang berada di Lampung. Sedang saya kirim ke Panglima Langit agar mendapatkan bantuan pengobatan anak saya agar supaya mendapatkan ketenangan. Saya minta tolong kepada Panglima Langit agar bisa mengungkap semua permasalahan di keluarga saya, supaya menjaga adik-adiknya dan menjaga ibunya. Saya berterima kasih kepada tim dan Panglima Langit yang udah bantu anak saya. Saya ucapkan terima kasih banyak seluruh tim dan Panglima Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Siti minta tolong Panglima Langit untuk supaya anaknya ini bisa terbuka gitu, masalah rezeki, terus masalah kehidupannya, masa depannya supaya lebih baik gitu. Tapi ada kisah yang diceritakan Ibu Siti yang sebenarnya menurut saya mungkin dari sisi ini juga harus diperbaiki. Katanya Ibu Siti tuh sering selisih paham sama Desi ya. Dan pernah juga bilang sama saya kalau ini saya lagi marahan juga nih sama ribut, bilangnya aku juga lagi ribut sama anakku yang cowok. Emang Desi berapa bersaudara? 3 tahun. Desi nomor 1. Nomor 1, terus ada adiknya nomor 2 yang gede, sekolahnya di Laut. Terus yang ketiga masih kecil, SMA kelas 2. Cowok dua-duanya? Cowok dua-duanya. Saya kurang tahu ya yang dimaksud ribut itu dengan yang mana gitu. Yang jelas kurang harmonis gitu hubungan antara anak dan ibu ini gitu. Nah, tadinya Desi ini tidak mau dibawa berobat karena sudah beberapa kali dibawa berobat seperti ini, Bang Lima, kata Desi. Berapa kali memang? Udah hampir 6 kali sama ini. Itu di wilayah mana aja sama teman? Di Bogor, di Lampung itu 3 kali Terus sama di Bogor lagi. Waktu itu berobatnya dalam rangka apa? Tujuannya untuk membersihkan aura aja sih, membersihkan aura. Waktu itu katanya auranya tuh panas.
Terus waktu itu zaman SMA itu yang hubungannya kandas, kayak seperti macam itu aja. Maksudnya hubungan dengan lawan jenis? Oh gitu. Emang kandasnya itu hanya berteman biasa, Pak? Udah ada Pacaran? perjanjian mau menikah misalnya rencananya? Masih pacaran sih gitu, cuman ya itu yang diduakan lah yang ini sebenarnya hal sepele sih, cuman ibunya tuh yang udah terlalu sayang, jadi menganggapnya serius gitu. Jadi ibunya ibunya selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya, tapi kadang anaknya merasa, aduh ibu kok berlebihan banget gitu. Sama si laki-laki tuh, maunya ini memang enggak biar jodoh saya gitu. Pengennya juga, tapi ternyata bubar lagi. Gitu. Mungkin pengen dapat itu mantu kali. Terus lebih ke komunikasi aja sih sebenarnya tuh, cuman emang ibu yang terlalu menganggapnya serius, jadi ya ada aura mistis segala macam katanya kayak gitu. Sedangkan Desi lebih logika cara berpikirnya. Sedangkan Desi emang Desi nggak ngerasa apa-apa. Tapi bagaimanapun Desi sebagai anak tetap patuh ya sama orang tua ya. Walaupun hatinya mungkin bertolak belakang, tapi orang tua suruh ya udahlah datang aja gitu. Siapa tahu nanti memang dapat solusi. Nah, aku tertarik tadi Desi sempat cerita pernah dibawa ke satu tempat pengobatan, tapi tujuannya itu untuk supaya Desi lupa dengan ibu karena ibu mau bekerja di Taiwan. Kayak bahasa Jawa tuh disapih sih, pernah sampai tadinya Desi kayak keberatan kalau ibu tuh kerja di luar negeri. Iya, tahun berapa ibu berangkat? Desi SMP 2012. 13 tahun yang lalu ya? 13 tahun, 2012. Waktu itu berarti masih ada ayah? Artinya pada saat itu Desi dibawa ke tempat orang yang bisa mendoakan dengan niat dan tujuan agar Desi itu bisa melepaskan ibu pergi. Sebenarnya bukan Desi aja sih Om, kayak sama adik juga, karena sebenarnya ada adik Desi yang SD, Desi waktu itu SMP kelas 1, mau kelas 1, nah terus adik Desi nomor 2 itu SD, yang kecil 2 tahun, umur 2 tahun, nah yang 2 tahun ini kan namanya masih bayi ya, jadi kayak lengket, masih susu gitu. Disapih tuh kalau bahasa Jawa, emang ada sih. Jadi maksudnya tuh diurusin sama paman, jadi biar ya kalau kasarnya mah biar dilupain gitu loh. Biar nggak inget mama, biar nggak ganggu kerjaannya. Maaf kalau ayah sekarang masih ada? Udah nggak ada. Kemarin tanggal 29 udah wafat. Meninggal. Desember. Mungkin itu juga yang membuat Ibu Siti makin mengkhawatirkan anak-anaknya karena sudah nggak ada ayahnya gitu ya. Desi sendiri sebenarnya gimana? Penasaran nggak apa yang terjadi sama diriku gitu? Iya, percaya nggak percaya sebenarnya sih, karena Desi emang belum pernah ngalamin. Tuh mungkin emang kalau dulu emang Desi tuh sering kesurupan. Ya dulu ya. Oh ya? Dari SMP semenjak Desi operasi itu ya apa ya? Kan waktu itu SMP tuh operasi usus buntu. Dari semenjak SMP itu pernah kesurupan, pingsan lama gitu sampai berjam-jam, terus kesurupan gitu. Terus kalau misalkan lagi kesel nih sama orang, apalagi ribut gitu apa sama ibu, karena kan nggak bisa terungkapkan gitu ya, jadi ya udah tiba-tiba pingsan gitu, ya udah terus kesurupan. Cuman kalau untuk hal mistis kayak diganggu atau apa sih yang ada yang nyenggol atau apa sebenarnya? Apa lihat penampakan nggak pernah juga ya? Pernah sih, alhamdulillah. Nggak ditanya makhluknya apa yang ada di badan saya pada saat itu? Pernah waktu itu kayak harimau katanya, terus tante Kunti gitu, tapi itu udah lama. Waktu jadi mahasiswa sempat kesurupan? Mahasiswa pernah tuh, itu waktu semester 5. Semester 5, kalau nggak salah semester 4 atau 5 gitu. Gara-gara apa? Ya itu kayak ribut sama ibu. Enggak, ribut sama ibu. Terlalu kayak bebannya itu banyak banget gitu kan, yang dituntut harus begini gitu. Sedangkan ya porsi Desi segini gitu. Itu lulusnya sarjana apa? Ekonomi. Luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti pulang dari sini dapat pekerjaan ya. Amin ya Allah. Nah, Panglima, mungkin saatnya sekarang disampaikan, apakah di badan Desi memang diikuti sosok yang tidak baik gitu, sesuai dengan yang terlihat di foto? Ya, memang kalau yang saya rasakan ada energi yang ya semua kuasa Allah ya, tapi ada energi yang tidak baik yang ada di badan Desi, saya lihat.
Jadi memang berefek itu ke akan sulit jodoh. Jadi untuk misalnya kayak diterima di pekerjaan itu pun kayak orang ngelihat kamu pasti pada saat kamu berhadapan dengan dia saja gitu. Pas kamu keluar dari ruangan dia, orang itu kayak nggak ingat sama kamu. Jadi kayak ada sosok yang nempel di badan kamu ini, maunya tuh kamu tuh ya sendiri aja, nggak ngapain-ngapain, ya kan? Nggak boleh ada aktivitas yang positif, seperti gitu energinya yang saya rasain. Gitu. Sejenis apa makhluknya itu? Itu hitam besar. Jadi tadi pun saya bicara begini tuh dia kayak melototin saya gitu, kayak nggak suka banget gitu. Matanya udah kayak begini barusan, cuma saya nggak mau saya ambil peduli gitu ya. Tapi sebelum ini lagi tadi yang Desi ngomong ke saya seperti itu, saya ngeliat ada nenek-nenek tua juga. Kayak agak bongkok begini, pakaiannya berwarna coklat kehitaman, tua sekali. Berarti bukan hanya satu makhluk yang ikut di badan Desi? Yang makhluk besar hitam berbulu itu, yang kayak sejenis gundurwo, yang kunti yang mata merah itu, nenek-nenek, ini ada 3 nih yang sudah terdeteksi ya? Satu lagi ada anak kecil sih kayak ngikutin kamu, tapi kayaknya anak kecil ini baik gitu. Dia nggak jahat ya? Perempuan. Dia kayaknya seneng untuk ketemu kamu di mana, dia ngikutin sampai sekarang. Cuman karena ada 3 sosok ini dia takut. Itu 3 sosok itu apa kiriman orang atau dari tempat Desi tinggal atau gimana Bang Iman? Ini kayaknya udah lama sekali ya gitu, udah lama sekali dan pernah ada yang nggak seneng tuh sama keluarga Desi. Jadi berefek ke dia juga. Oh jadi bukan spesifik ke Desi tapi ke keluarganya, cuman ya. Devi kena efeknya? Ke keluarga ibu bapaknya. Oh gitu. Jadi berefek ke dia, berefek ke kamu gitu, imbasnya. Karena kamu kan satu rumah gitu. Itu yang saya pantau seperti itu gitu. Jadi makanya kamu sama ibu kamu tuh nggak pernah selalu panas ya? Terus. Hawanya tuh panas kalau komunikasi. Terus gitu. Kalau aku ngerasa panas atau enggak sih. Maksudnya hawanya? Cuman mungkin dari ibu ke akunya kali ya. Cuman kalau dari akunya emang nggak ngerasa sama sekali gitu. Cuman selisih paham aja sama mama. Bener-bener kayak apa ya? Tadi bilang kayak mati rasa, maksudnya yang nggak ngerasa apa-apa gitu. Makanya aku bingung. Nah terus kalau komunikasi dengan mama itu merasa kok aku salah terus gitu ya? Kayak apa yang aku lakuin menurut aku ya udah benar untuk menjaga adik-adik ya. Apa kata ibu ya nurut, ya menurut aku tuh udah benar, tapi nggak tahu kenapa selalu dibandingkan dan aku tuh salah. Dan adik yang menurut aku namanya laki ya pasti kan ada salahnya gitu, lebih ke nakal biasanya kan kalau laki itu. Selalu benar di mata ibu. Gitu. Jadi kamu merasa kok ibu kurang adil dengan anak-anaknya. Oh seperti itu. Gitu aja sih tuh. Jadi memang positif ada kiriman sihir ya Bang Iman? Iya dulu untuk keluarganya saya gitu. Ini ada seseorang yang ingin mencerai-beraikan kalian, memisahkan kalian agar ya itu masing-masing semuanya dengan pikirannya masing-masing. Kamu dengan apa yang kamu pikirkan, ibu kamu dengan apa yang ibu kamu pikirkan, semua dibuat begitu. Kalau secara fisik mungkin kamu nggak ngerasa mungkin ada keluhan-keluhan yang mungkin kamu anggap itu berbahaya buat kamu. Tapi ini masalahnya jadi psikis ke mental. Psikis ke mental. Iya sih, aku lebih ke mental, lebih kayaknya jadi stres banget. Sakit gitu. yang paling berat itu ya sakit mental. Bahaya ya? Karena itu merusak, bisa mendatangkan penyakit ke tubuh kita. Nah kalau untuk ke mental emang aku ngerasa, cuman kalau untuk yang sakit fisik mistis segala macam itu enggak sih, nggak kerasa gitu. Kalau ke mental ya mungkin ada aku stres gitu, kadang ada pikiran kayak pengen bunuh diri aja gitu, atau kayak gitu. Sempat saking keselnya kayak apa yang aku lakuin itu ya salah. Nggak ada benernya ya. Karena tanpa kamu sadari makhluk halus ini, setan ini bisa membisik-bisikkan di hati seperti yang kayak kamu tadi katakan, kamu sampai ingin mencoba bunuh diri karena kamu nggak tahan dengan persoalan yang kamu hadapi. Ditambah lagi keadaan emang ayah udah nggak ada gitu kan, segala macam.
dengan keadaannya aku yang belum bisa ngapa-ngapain gitu. Bagaimanapun orang tua kita gitu, ibu bapak kita harus tetap menghormati mereka gitu. Artinya tetap tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata gitu, tidak ya kecuali mereka menyuruh pada hal-hal yang misalnya yang tidak baik gitu, melanggar agama, apa kita bantah gitu. Tapi kalau masih yang dianjurkan itu masih yang positif, yang baik, apalagi mungkin dia khawatir, mungkin cara penyampaiannya yang kurang nyaman kamu dengar. Nah, tapi kalau kita artikan maknanya berarti dia sayang gitu, dia mau yang terbaik sebenarnya buat anaknya. Oh iya. Mungkin orang tua kan masing-masing punya cara penyampaian ya. Oh iya, satu lagi Bang Lima, yang aku salut sama Ibu Siti, kan Ibu Siti kirim fotonya juga dan Bang Lima pantau memang di badan beliau ada sesuatu. Terus Ibu Siti bilang, ini anakku susah mau disuruh berobat kan gitu. Terus saya bilang, Mbak, Ibu gimana kalau Ibu dulu aja yang diobatin, nanti kalau ada rezeki lebih baru anaknya. Enggak, aku pengen anakku dulu. Jadi beliau tuh mau mengalah gitu, mau berkorban untuk biarinlah anakku dulu, biar anak kasihan soalnya dia belum dapat kerjaan gitu. Jadi dibalik kerasnya mamahmu tuh mama sayang sama kamu gitu loh, sampai kamu dikirim kemari. Seperti yang saya ungkapkan tadi gitu kan. Cuman kadang-kadang kan ya masing-masing orang tua itu kan berbeda-beda caranya ya, ada penyampaiannya, menyampaikannya gitu. Itu sih. Terkesan kayak membuat kamu nggak nyaman. Benar, sebenarnya terkesan seperti kok mama nggak mau mengertiin gitu. Apa yang katakan kok terkesan kayak saya aja yang harus ngikutin yang ibu mau gitu kan. Itu sebenarnya aku tuh emang salut sama ibu, maksudnya ya orang tua lain belum tentu ada yang kayak ibu gitu kan, apalagi ya cuman memang cara ibu yang terlalu mengekang gitu loh, terlalu menuntut ke anaknya sampai anaknya ya begini gitu. Jadi stres sendiri. Iya. Karena aku ngerasa ya aku udah ngejalanin tugas aku, tapi ya ibu ke akunya kayak mana gitu, makanya suka mikir kayak gitu. Oke, nanti kita akan telisik ya akar permasalahannya ini dari mana, karena memang pantauan Bang Lima ini sebenarnya gangguannya ini arahnya untuk sekeluarga ya. Rumah ini ada maksudnya. Rumahnya? Tempatin sekarang. Ada nggak yang aneh-aneh di rumah? Misal kedengaran suara misterius apa ledakan di atap atau apa? Belum ada sih. Udah lama ini. Itu masih ada ibu kamu masih bersatu mereka dulu itu udah mulai. Sebelum ke Taiwan ya? Ke Taiwan udah berapa tahun Mama? Udah 13 tahun mungkin, dari aku SMP 2012. Jadi waktu kamu kesurupan itu kamu SMP ya? Iya, aku SMP. Jadi masih agak dari situ dimulai. Berarti ini penyakitnya atau makhluknya ini ngikut sudah lebih 10 tahun? Iya. Lama juga loh. Oke, kita akan telisik lebih jauh akar permasalahannya. Desi, ayo kita ikut yuk. Ini adalah makhluk yang mengganggu kamu. Kamu bisa komunikasi sama dia. Kamu bisa tanya-tanya. Yuk, sama aku yuk. Sini. Assalamualaikum. Salam. Jawab singkat ya, salam gitu doang. Kamu siapa? Yang selalu bersama Desi. Apa kerjaanmu di badan Desi? Ngapain kamu bersama dia? Ngapain? Untuk menyakitinya. Kamu nggak mau nyakiti, jadi kamu ngapain? Yang kamu lakukan apa dong? Hanya ingin bersama. Hanya ingin bersamanya. Hanya ingin bersama kamu. Membawa efek apa kamu ke Desi? Dia nggak boleh bersama kamu nggak boleh bersama dia. Ingin tahu Dia aku. harus berkembang, dia harus bekerja, dia harus punya masa jodoh. depan yang baik. Kalau kamu ngikutin dia gimana ini? Ya, tujuan kamu apa ngikutin dia? Memainkan sebuah pikiran. Memainkan sebuah pikiran. Maju ya, maju. Sini lagi. Apa yang kamu mainkan di pikirannya? Walaupun kamu selalu menuruti, tapi aku memainkan pikiran yang kau selalu salah. Maksudnya Desi itu selalu ngikutin maunya ibu, tapi pikiran Desi sendiri merasa sebenarnya menolak gitu. Kau mengerjakannya apapun kemauannya. Iya. Tapi kau mempunyai sebuah pemikiran
pemikiran apa yang telah kau lakukan selalu salah. Iya gitu. Kamu sudah melakukan yang terbaik menurutmu, tapi kok menurutmu mama kok kayak nggak puas ya sama apa yang kamu lakukan gitu kan? Jadi kayak adu domba nih makhluk nih, ya kan? Itu adu domba itu. Jadi kamu melakukan yang terbaik, tapi raport kamu tuh selalu nggak, kontennya nggak pernah benar gitu. Dan kontennya merah terus. Pemikiranmu sudah kau permainkan. Bagaimana caramu mempermainkan pikiran Desi? Selalu mempunyai sebuah pemikiran yang tidak bagus untuk ibu. Loh, contohnya? Yang sudah kau dengarkan, seorang anak membicarakan seorang ibu yang telah mengeluarkan kau dari rahimnya. Ya kan ini membicarakan dalam rangka mencari solusi. Dari kapan kamu ikut ke Badan Desi mempermainkan pikirannya? Sudah berapa tahun? Hanya adik-adikmu yang selalu benar. Oh, hanya adik-adikmu yang selalu benar. Makanya Desi sempat merasa kok ya ibu nggak adil gitu. Adik-adik kok nggak pernah ada kesalahan. Aku salah terus. Cowok-cowok dua. Tapi Ibu Siti bilang sama saya dia sempat ribut juga sama anaknya yang cowok. Yang nomor 2. Pernah yang nomor 2. Itu lebih keras sih, tapi dia namanya cowok karena nggak banyak mulut ya, jadi ya langsung matiin aja telepon gitu. Karena aku sesama cewek gitu, maksud aku tuh. Kamu adu argumentasi sama ibu. Maksud aku tuh pengen ibu nggak gini loh Bu, ini aku jelasin yang jelas gitu aja sih tuh. Kenapa sih kamu buat ibu dan anak selalu selisih paham? Siapa yang nyuruh kamu? Agar kau dan ibumu akan merasa sama-sama benar. Ya kalau dua orang merasa sama-sama benar ya repot, pasti akan ribut gitu ujung-ujungnya. Gak ada yang mengalah. Biar apa? Kalau mereka ribut keuntunganmu apa? Senang. Senang. Kalau orang ribut dia senang. SMS, senang melihat orang susah. Siapa yang suruh kamu? Siti. Iya, Siti nama ibunya. Di mana kamu? Kok nanya Siti di mana kamu? Di Taiwan orangnya. Kenapa kamu cari ibunya Desi? Kisah yang telah lama. Yang berpuluh-puluh tahun. Oh, kisah yang berpuluh-puluh tahun. Hubungan kamu apa sama ibunya? Apa hubungan kamu sama ibunya? Kamu sekarang udah 25 tahun. Berarti ibu menikah dengan bapak udah lebih dari 25 tahun. Iya kan? Nah, ada pernah cerita nggak sebelum menikah dengan bapak ada masa lalunya ibu? Enggak sih tuh. Nggak ada cerita ya? Ibu pergi ke Taiwan emang bener-bener untuk kehidupan kita gitu, untuk merubah hidup gitu, karena kan secara ekonomi biar ada peningkatan. Karena kan posisi emang ayah tuh waktu itu wira swasta ya, namanya ibu kan pengen anaknya yang terbaik gitu, maksudnya pengen punya rumah segala macam gitu. Iya, berarti beliau memang benar berjuang ke sana tuh demi keluarga, bukan karena menghindari sesuatu. Terus gimana? Kamu bilang masa lalu yang mana? Hubunganmu dengan Ibu Siti apa? Dia terpisah. Akhirnya dia terpisah. Dengan siapa maksudmu? Keluarganya? Dengan semuanya. Oh, iya kan beliau merantau ke Taiwan sendiri ya kan? Keluarganya ditinggalin di Lampung. Anak-anaknya juga di Lampung sih, tiga-tiganya. Oke, sebentar, kaitannya apa nih kamu dengan ibunya Desi? Belum terjawab tadi. Dengan Bu Siti apa hubunganmu? Tanyakan pada ibu. Justru ibunya suruh Desi ke sini biar nyari solusi di sini kok, malah suruh nanya lagi ke ibunya ya kan? Ibunya juga bingung pasti kalau ditanyain. Udah kamu ngaku aja gimana kisahnya? Bagaimana ceritanya kamu bisa dikirim untuk mengacaukan hubungan ibu dan anak ini? Memangnya salah keluarga ini apa? Bukan saja hubungan dengan anak, tapi dengan suaminya pun
Jadi itu ada campur tangan kamu? Ketawa. Bilang salahnya apa ibunya Desi ini? Itu yang nyuruh kamu laki perempuan sih? Laki-laki. Oke. Tanyakan ibumu. Namanya? Siapa laki-laki belum papamu ada di samping? Mana tahu ya anaknya? Anaknya tahunya sepintas-sepintas nggak jelas. Kamu aja yang cerita coba. Mantan pacar atau gimana nggak ada ya? Kayaknya cuma emang sama ayah deh kayaknya. Itu dia. Ya, harusnya ada ibunya nih yang biar konfirmasi. Kamu tanyakan kepada ibu. Nggak apa-apa wes, nanti soal siapa nama laki-laki itu akan ditanyakan, tapi ceritakan kasusnya. Kenapa sampai keluarganya diganggu semuanya? Karena bukan bapakmu saja yang ingin bersamanya dulu. Oh. Jadi cowok-cowok banyak yang suka sama ibunya Desi. Ibunya cantik sih, Desinya aja cantik. Terus cowok-cowok itu ada yang sakit hati. Gimana? Kamu patah hati ya? Kasihan deh kamu. Patah hati apa patah apa nih? Maka itu akan turun kepadanya. Loh, akan turun kepadanya? Gagal dan gagal lagi. Akan turun kepada anaknya. Jadi istilahnya kayak kamu kalau nyungsep sendiri aja, jangan aja orang lain. Sumpah yang tidak baik untuk ibunya ya. Turun ke anaknya. Jalanan licin, jangan ngajak orang masuk ke jurang, ya. Lah ya. Kalau kamu patah hati, ya kan, ya udah. Tuh kamu aja ngerasa itu udah nasib kamu, itu udah derita kamu. Apa kamu ditolak sama mamanya Desi? Kamu aja orang lain jadi menderita seperti kamu. Terserah apa katamu katanya. Terserah apa katamu. Sebentar, berarti ini kisahnya kayak film jadul Cinta Ditolak Dukun Bertindak. Yang saat ini kau lakukan hanya ingin mempermainkan pikiran, mempermainkan seorang anak wanita. Kok bisa ya? Yang akan menjadi anak yang selalu mempunyai sebuah pemikiran yang tidak baik kepada orang tuanya. Kamu nggak adil loh. Desi kan nggak tahu apa-apa. Kenapa dia jadi korban? Aku akan merusak segumpal daging itu yang ada di dadamu. Hati. Segumpal daging ada di dadamu, hati. Kamu rusak hatinya Desi seperti apa? Lalu saja mempunyai pikiran salah dan dia salah. main di psikis, di hati. Yang judulnya jagalah hati. Aja, jadi harus dijaga, kamu jangan. Tapi kan nggak paham juga kalau setan ada di dalam hatimu. Yang terkadang mempunyai kelelahan. Oh, kamu sering merasa lelah, capek gitu kan tadi kamu cerita. Oh, pengen bunuh diri. Nah, kenapa dia pengen bunuh diri? Apa itu pengaruh kamu? Kamu kalau mau bunuh diri, kamu aja yang mati, jangan ngajak orang lain. Nyawa nggak ada yang seret, cuma satu semua. Nyawa tuh nggak kayak ban, ada serepnya. Kamu tuh yang mana sih? Kamu aja yang mati, jangan ngajak orang, jangan bisikan orang suruh bunuh diri. Terserah apa katamu. Dari tadi dia ngomong gitu. Kamu tuh makhluk yang mana? Ya, yang sosok tinggi hitam besar itu. Kalau yang perempuan itu siapa yang matanya merah? Wanita kau cantik muda, tapi tak ada yang menerimamu. Jadi perempuan yang matanya merah itu pengaruh ke Desi yang ditolak kerja, belum diterima di mana-mana. Ya, dia bawa efek apa? Orang yang ngelihat Desi jadi gimana? Seperti anak gadis yang mempunyai sebuah pendidikan. Seperti menjadi yang tak berguna. Dia lulus sarjana loh, tapi di mata orang-orang itu seolah nggak berguna gitu. Oh,
Jadi ini kerjasama nih setannya nih, yang sosoknya hitam ini dia tuh sama perempuan itu yang membuat kamu susah dapat kerjaan. Kalau dia nih makhluk ini tuh mempermainkan pikiranmu. Jangan takut ya. Bilang, aku terganggu ada kamu gitu. Iya, aku terganggu. Jangan bilang kamu nggak ganggu, buktinya dia sering selisih paham sama ibunya. Dia kamu klase. Kamu nggak mengganggunya, tapi kamu merusaknya. Lebih parah. Mengganggu dengan penglihatanmu. Iya. Dengan rasa tubuhmu. Iya, nggak ada keluhan fisik. Tapi iya, kamu memang nggak mengganggu dia, mengganggu kamu merusak dia. Psikis. Hanya kamu kenapa sering kesurupan? Dalam bayangan kamu. Ada peran dia nggak kan? Raga, tapi merusak dalam bayangan. Kenapa dia waktu kecil sering kesurupan? Apa ada peran kamu? Bukan dariku. Tapi keuntungannya apa? Maksudnya ada di Desi gitu keuntungannya. Nah itu ada yang nyuruh. Keuntunganmu apa nih Desi nanya? Keuntungannya biasanya kan ada timbal baliknya kalau orang itu. Oh ya, kamu dapat upah apa dari dukunmu? Kalau kamu nyakitin Desi, kalau kamu mempermainkan pikirannya? Akan sampai kapanpun akan berusaha menjauhkan seorang anak kepada ibunya, akan menjadikan seorang anak yang durhaka. Oh, kurang ajar ini. Maka jika itu terlaksana, kau akan bersama kami. Oh, dia mempengaruhi supaya kamu jadi anak durhaka. Kalau kamu sudah jadi durhaka, jadi temannya setan. Jangan mau kamu, wes. Positif ini. Nggak akan mau Desi jadi temanmu. Berarti tujuanmu menyesatkan. Kamu bangga kalau ada manusia yang tersesat. Nah, kamu tobat aja. Jadi keuntungannya itu, jadi dia punya pengikut gitu. Kamu tobat aja mau. Kamu punya Tuhan nggak? Punya agama nggak kamu? Tapi aku nggak merasa durhaka sama ibu. Serius, karena ya memang dari cara bicara ibu aja yang karena memang cara bicaranya itu seperti anak yang durhaka kepada orang tuanya gitu. Kasar gitu. Nah itu dia mengacaukan pikiranmu. Kalau di Rukia panas nggak? Siapa? Dianya pasti kalau kamu diobatin dia udah sama aja kayak nabokin setannya. Tobat aja kamu. Ini ya. coba. Mau, kamu punya Tuhan nggak? Punya agama nggak kamu? Punya sama seperti kalian. Coba ngucap dulu 2 kalimat syahadat. Punya Tuhan sama seperti kalian. Ucap dulu. Berarti Coba. Tuhan kamu Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Tuh di tes Panglima tuh. Coba ikutin. Kalau emang kamu Ayo. seorang muslim. Ayo ikutin. Asyhadu alla ilaha illallah. Dia nyari selamat ya ngaku-ngaku muslim, padahal enggak. Ayo ngomong. Mendingan taubat kalau menurutku, jujur aja kamu, nggak usah bohong-bohong gitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Ayo coba. Ayo ikutin. Katanya sama agamanya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Malah kabur. Ganti makhluk ini. Ya mau suruh ngucap. Ini saus apa ya? Kayak harimau bukan? Kamu bilang pernah ada yang lihat kamu? Kamu bilang pernah ada yang lihat kamu kesurupan harimau? Karena katanya. Nah, coba kita tanya ini. Assalamualaikum. Yuk, nggak apa-apa Desi. Waalaikumsalam. Ini baik kok. Ini baik nih, makhluk yang baik. Sini. Aki, dari mana ini? Panggil Aki aja ya. Bukan maksud hatiku untuk menyakitimu. Jika amarah dalam tubuh itu tak tersalurkan, maka bangsaku menduduki aliran darahmu. Tapi kini kau sudah dapat melewati semua itu. Iya. Waktu kesurupan harimau tuh SMP apa SMA? SMA. Berarti Aki waktu itu sempat nyurup ke badannya Desi waktu SMA ya Ki? Waktu itu apa tujuannya Ki? Penyimpanan amarah. Iya, mau bilang kan kalau kesel sama orang kan,
Berarti ada amarah yang sedang tersimpan itu. Yang tak dapat kau ungkapkan dalam kata-kata, kau tak dapat menyampaikannya, maka itu kau sering kehilangan kesadaran dirimu. Iya, sering pingsan ya, bener nggak? Karena ada beban perasaan dipendam ya, Ki? Dada yang sesak. Dada sesak. Kalau emang lagi nangis emang sesak aja. Terus ini Aki ini dari mana? Apa dari leluhurnya Desi? Aku dari tanah Jawa. Tanah Jawa. Dan ibu asli mana? Jawa, tapi aku nggak tahu Jawa mana. Kasihani ibu. Kasihan ibumu, kata simbahnya. Ya aku kasihan. Majulah, dia nggak jahat kok. Iya, aku kasihan. Makanya aku turutin apa mau ibu. Selalu, walaupun jalan batinmu tak sepenuhnya kau ingin menurutinya. Walaupun dengan keterpaksaan kau menjalaninya, kau pun dengan keterpaksaan menjalani perintah ibu. Iya, selama ini diikuti kok, ya kan? Diikutin. Cuman emang selalu salah aja di mata ibu. Walaupun kamu sudah berusaha, walaupun terpaksa kamu tetap jalanin juga, tetap salah. Sebenarnya nggak terpaksa semua sih, toh. Ya ibu nyuruh apapun, ya aku jalanin, tetap aja salah. Kenapa sih kayak gitu, Ki? Itulah Geser lagi. yang mereka permainkan kepadamu. Lah ya. Mereka mempermainkan hati dan pikiranmu. Iya. Buang semua itu. Justru itu dia bingung, Ki. Kenapa hubungan dengan ibunya kok nggak baik, padahal dia berusaha selalu baik. Nah, kalau emang ini kiriman seperti yang disampaikan makhluk sebelumnya tadi, memangnya apa salah keluarganya? Jangan kau ikuti mereka. Mereka menginginkanmu agar kau selalu mempunyai sebuah pemikiran yang selalu berlawanan dengan ibumu. Ya, Desi tidak tahu juga apakah pemikirannya itu pengaruh dari makhluk apa enggak, karena dia pikir yang sudah menjadi pikirannya dia itu udah yang benar gitu. Gimana caranya membedakan ini, oh ini setan ini gitu? Kau dapat melihat tuntunan hidupmu. Semua permasalahan di dunia ini sudah ada jawabannya dalam kitabmu Al-Quran. Jika yang diperintahkan melanggar dari kitab itu, silakan kau membantahnya. Oke. Kan cerita Desi sebelum ini kan dibawa ke orang-orang pintar. Desi sendiri sebenarnya confused ya, bingung gitu. Ini takutnya itu melanggar gitu, Ki, tapi takut melawan orang tua juga gitu kan. Jadi akhirnya dia ikutin gitu, Ki, yang pengobatan sebelumnya. Silakan kau cari dalam kitab itu. Karena semua sudah ada jawabannya. Perhiasan dunia pun sudah ada jawabannya. Perhiasan dunia sama dengan pekerjaan. Paham nggak, Desi? Enggak. Oh, kalau gitu nanya apa yang pengen diketahui lagi? Bingung sih Desita maksudnya. Bingung jawabannya. Ini Mbah, dia kan bingung nih. Jadi Kau lakukan sudah dilakukan nih perintah ibunya. berdasarkan Syariat Islam. karena sang penciptamu. Karena itu tugas untuk seorang anak terhadap sang penciptanya. Oke. Sebelumnya juga untuk pengobatan sebelumnya ya, ya nggak tahu ya, kita kan nggak tahu ya, cuman
menurut syariat Islam juga kok gitu, yang terakhir ke-6 ini juga. Tak membicarakan itu. Oh, lalu? Aku hanya membicarakan yang kau lakukan selalu salah. Di mata ibunya? Yang kamu lakukan selalu salah di mata ibu, itu ya Mbah? Oh. Jika kau melakukan dengan keikhlasan, dengan berdasarkan Ismi sudah dikuasai makhluk. hati karena Sang Penciptamu, maka kau takkan mempunyai sebuah pemikiran selalu salah. Iya. Karena semua nilai akan kau serahkan kepada Sang Pencipta. Oke, aku paham maksudnya Mbahnya ini. Jadi kalau disuruh ibu, niatkan aja untuk ibadah. Niatkan untuk ibadah, itu aja. Karena niat aku ya untuk berbakti kepada orang tua, itu yang satu. Yang kedua, nggak mau ibu sampai kenapa-napa di sana gitu. Baik buruknya ya itu udah aku serahkan kepada Tuhan. Gitu Mbah, kira-kira Mbah. Mbah namanya siapa Mbah? M. Kakekmu namanya siapa? Ada M-nya. Kalau bapak? Bapak nggak ada. Mbah M ya, dari jalur ayah atau ibunya? Aku harus kembali. Oh ya udah kalau gitu Mbah. Makasih ya Mbah. Sayangi ibumu, dia rela berkorban jauh darimu. Hanya untuk kau dan mereka. Iya Mbah, makasih Mbah. Kak Ismi sedang menulis sesuatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Allahu Akbar. Oke, Ismi sudah dikuasai makhluk yang kita akan lanjut berkomunikasi dengan dia. Yuk, sini Desi. Nulis apa ini? Maaf. Coba ulang lagi nulisnya apa? Desi deket sini, jangan takut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Eci. Siapa? Eci. Kamu dipanggil Eci? Enggak. Eci. Aku suka Eci. Eci. Tidak suka Desi. Oh, dia sukanya manggil kamu Eci, nggak suka manggil kamu Desi. Kamu siapa tanya? Iya, kamu siapa? Waktu kau kecil, kau sering melihat keributan orang tuamu Maju lagi, maju. yang sering adu omongan. Maksudnya ayah dan ibu. Apa Kau ini? ingat, kau sering merasakan kesedihan yang tak kau keluarkan. Apa iya? Kenapa ribut terus? Tetapi ibumu tidak pernah menceritakan apapun terhadapmu. Keadaanmu sangat susah dan sulit pada saat itu. Waktu kecil. Aku kurang tahu ya, waktu kecil cuman aku. Kau tahu bagaimana keadaanmu pada saat itu. Makan seadanya. Keadaan yang sering ribut antara ibu dan bapakmu. Akhirnya ibumu memutuskan untuk berjuang untuk anak-anaknya. Iya betul. Dan bapakmu berjuang di sini dengan seadanya. Tidak usah membicarakan orang yang sudah tiada. Iya, ayahnya udah nggak ada. Tapi ini Yang jelas kepergian ibumu karena tak sanggup dengan keadaan yang tidak berkembang. Pengen mendapat kehidupan yang lebih Dan baik. juga melawan rasa yang dia pendam sendiri. Aku tak mau membicarakannya. Yang jelas
Keadaan pada saat itu sangat memanas karena kau masih kecil pada saat udah dekat sini. Aku tidak akan menyakitimu. Takut dia, Mbah. Panggil Mbah atau panggil apa? Lagi sini. Jangan takut. Bukankah kau tidak ada rasa takut di dalam dirimu? Kamu gadis pemberani, gitu maksudnya, Mbah? Kau tahu, ibumu memang sangat berat dalam berbicara, tetapi ringan dalam pemberian. Orangnya dermawan. Kau mengerti maksudku? Kamu butuh apapun selalu mudah dipenuhi. Kenapa ini terjadi? Karena pada saat itu ada sesuatu yang ingin memecah belah hubungan suami dan istri. Ya, dari awal juga saya bicarakan. Keributan terjadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, niat baik harus disertai langkah yang baik. Pergi tanpa ada amarah, berjihad tanpa ada sesuatu yang hitam. Kau tahu, mencari nafkah untuk keluarga adalah berjihad, tetapi tidak boleh ada pencorengan di dalamnya. Tangannya basah, Tante Ismi. Amarah tidak boleh disertakan, dendam tidak boleh disertakan, dan yang ketiga, tidak boleh ada pencemaran, berkeyakinan memohon pertolongan selain kepada Tuhan. Kenapa kau dan ibumu seperti minyak dan air yang menjadi orang tua, jelas memperjuangkan anaknya. Iya. Dan sang anak merasa dia sudah menuruti apa kata orang tuanya. Semua merasa benar. Karena apa? Pertama yang harus diingat, ingat, seburuk apapun orang tuamu, dia sudah memperjuangkanmu sampai saat ini. Tetapi yang menjadi ilmu bagimu adalah satu, seorang manusia ketika dia ingin melakukan sesuatu hal yang baik, jangan sampai salah jalan. Memohon kepada orang, mendoakan agar anaknya tidak ingat kepada ibunya. Itu dia. Gimana, Mbah? Ingat, mungkin kau pernah ingat pada saat itu. Yang tadi dia sempat cerita sih, ya kan? Jadi disapih. Allah akan menguji ketika seorang ibu seperti tidak bisa menerima sesuatu apapun hal yang baik dari anaknya, dan anaknya seperti merasa tertindas dan merasa pamrih atas apa yang sudah diberikan orang tuanya kepada dirimu. Bukan begitu. Kenapa kau sudah memberiku, tetapi aku harus memberimu? Aku harus segera menghasilkan. Aku harus bertanggung jawab akan ini. Merasa terbebani. Itulah ujiannya. Tapi ingatlah surah di dalam Al-Quran tertera di surah Maryam dari 31 sampai 33. Maryam 31 sampai 33. Itu dijelaskan bahwa manusia itu harus melaksanakan sholat dan zakat. Lalu apalagi yang kedua? Di ayat 32, wabaram biwalidayati yaz'al
jabaran syakriya, maka kau berbakti kepada ibuku. Tidak ada kesombongan akan celaka. Dan 33, kalau kau tidak melakukan dua hal kan, tidak melakukan kesombongan, maka kau akan berlimpah di hari lahir, di hari wafatmu, dan di hari yaumil akhir. Iya. Ini ada nih, aku udah ketemu. Bukan perkataanku Dari... tidak rugi berbuat baik kepada orang tua. Sadarkah kau apa yang sudah diperjuangkan ibumu? Iya, ibunya memperjuangkan. Aku tanya, kamu yang jawab. Apa yang kau benci dari ibumu? Cara bicaranya aja sih. Lalu apa yang kau banggakan dari ibumu? Perjuangannya. Lalu apa yang kau perjuangkan untuk ibu? Diam kau! Diam dulu. Tidak suka denganku, keluar kau dari sini. Kau sudah melihat perjuangan ibumu, bukan? Kau tahu bagaimana ibumu menderitanya di sana. Sedikit tertidur, banyak bekerja, jauh dari orang-orang yang dia sayang. Kau tidak tahu bagaimana penderitaannya, walaupun lidahnya seperti pisau bagimu. Tetapi justru pisau itu akan kau ingat kelak ketika kau sudah menjadi seorang ibu nanti. Bagaimana rasanya menjadi seorang ibu. Mungkin saat ini kau belum merasakan itu. Kau lihat bagaimana ibumu berjuang belasan tahun itu. Apa yang kau perjuangkan? Hanya menuruti perintahnya. Kau merasa terbebani. Jika orang tua, seorang ibu memerintahkan anaknya, berkata A saja sudah menjadi dosa. Iya. Apalagi jika kau mengatakan merasa tertekan dengan omongannya. Bagaimana tekananmu saat kau berada di dalam kandungannya? Kau tidak ingat kau pernah ada di dalam kandungannya. Seburuk apapun dia lebih mengutamakan dirimu. Kau bisa sampai saat ini. Sebenarnya kedudukan yang tinggi pada manusia itu adalah bukan di mana kau menjadi sarjana, tetapi bagaimana kau memuliakan ibumu, sedangkan ibumu menyakitimu. Itu yang paling mulia. Bayangkan, memuliakan ibu yang dia menyakitimu, tapi apakah ibumu menyakitimu hanya dengan omongan pedasnya? Salah satu penghambat rezeki itu adalah ketika ada sesuatu tekanan terhadap orang tua. Tidak berlapang dada. Rasa syukur di dalam dirimu itu harus dilebihkan, ditingkatkan. Supaya apa? Bertambah nikmatmu dan rezekimu. Ingat 3 ayat tadi. Ya, aku udah nemu tuh. Karena hidup itu bukan hanya sekedar kau menjalankan ibadah, sholat saja. Walaupun itu hal yang paling utama. Kenapa harus utama? Karena semua perintah itu datang melalui ayat. Tetapi sholatlah yang tidak melalui ayat, tetapi datang. Dicontohkan untuk beribadah. Ini aku udah nemu nih, surat Maryam ayat 31 sampai 33. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ayat 32, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ayat 33, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah. Kalaupun ada prahara, ibumu bukanlah sosok ibumu, tetap kau harus menjadi sosokmu. Yang ketika ibumu berkata kasar, ini adalah ujian bagiku.
Sebagaimana aku tetap harus menjadi anak yang baik di hadapan Allah, bukan di hadapan ibumu. Takutmu bukan karena ibumu, tetapi takutmu karena Allah. Bayangkan, seorang pemuda saleh saja mendatangi baginda Rasulullah ketika dia hendak ikut berjihad. Maka ditanya kepada Rasulullah, apakah kau memiliki orang tua? Aku memiliki orang tua ya Rasulullah, yang sudah tua renta. Kembalilah kau. Tapi aku ingin berjihad bersamamu di medan perang. Kembalilah. 3 kali, kembalilah. Berjihadlah kau untuk merawat kedua orang tua. Itu perkataan Rasulullah. Berjihadlah kau untuk mendengar perkataan pedas ibu. Karena suatu saat rasa pedasnya itu akan menjadi suatu kenikmatan kelak di akhir kehidupanmu nanti. Kau anak baik sebenarnya, tetapi ada sesuatu yang mematikan rasamu, seolah kau sudah merasa benar di hadapan orang tuamu. Hanya kau yang tahu bagaimana cara kau berbicara dengan orang tuamu. Setiap manusia, setiap makhluk tidak ada sempurna. Terutama yang paling celaka adalah lidahmu. Mungkin baktimu untuk merawat adik-adikmu, untuk menjaga rumahmu, tetapi kita makhluk yang lemah, terutama bagiku yang tidak sempurna kalian, yang sangat mudah terpeleset oleh lidahmu sendiri. Itu saja yang ingin disampaikan. Terima kasih. Perhara yang sebenarnya sudah terjadi pada saat dia kecil. Maka terjadilah sesuatu makhluk yang menguasai dia ketika dia pingsan, jatuh. Oh, yang sering pingsan itu. Oh, ada yang ikut dia berarti. Akhirnya mati rasa. Maaf kalau gitu, ini berarti dari kiriman siapa? Tak usah kau bicara, sudah jelas, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Yang jelas kau harus ingat siapa yang memperjuangkanmu, maka kau harus memperjuangkannya. Siapa yang memperjuangkan hidupmu? Ingat, perjuangkan siapa yang memperjuangkanmu. Dan hargai dia. Ingat, ibu. Baru ayah. Kau anak baik, jaga adik-adik. Ibumu tak selamanya bersamamu. Kau akan merasakan ketika kau kehilangan ibu, betapa berartinya sosoknya dalam hidup. Assalamualaikum. Tapi ini aku belum tahu namanya. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Allah Akbar. Bang Nina, ini sosok terakhirnya siapa sebenarnya? Belum sempat dikasih tahu. Astagfirullahaladzim. Mami. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tahan. Jangan digerakin, makin digerakin makin sakit. Makin digerakin makin sakit nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar ya, 4 biji lagi, sabar. Jikir. Ini pelan-pelan banget bedanya. Cuman ditempel doang. Cuman tempel doang tuh. Iya, benar. Iya, coba bentar. Tahan dulu. Ya. Cuman tempel doang nih. Kalau dipencet mah bisa kabur kamu. Kali. Kepalanya, bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah, kita salawat. Hah? Habisin.
Alhamdulillah Desi sudah diterapi. Sekarang akan lanjut dengan mandi air doa untuk membersihkan semua pengaruh energi negatif dan makhluk yang tidak baik yang ada di badannya dan sekaligus memagari tubuh Desi. Ya, alhamdulillah Desi sudah diterapi, sudah mandi air doa, sudah diberikan resep obat herbal dan juga doa untuk periksa diri dan juga insya Allah akan membuka rezeki nanti ya, insya Allah. Nah, apa kesan-kesannya Desi setelah datang ke sini? Jadi terungkap semua gitu yang Desi nggak tahu gitu. Itu satu. Terus yang kedua, badan Desi ngerasa enteng, ngerasa lebih tenang gitu. Iya gitu. Ngerasa ya udah tenang, damai gitu di hati. Tadi waktu di terapi sakit nggak? Sakit banget kayak ditusuk gitu. Padahal ada tempel doang ya. Sedangkan kamu cek nggak ada luka, tapi rasanya kayak ditusuk. Kayak disilat gitu. Kayak ditusuk jarum gitu. Terus waktu mandi air doa? Dingin sih, dingin. Terus juga kayak sesak napas. Nggak kelelep gitu. Nggak bisa napas gitu. Nah, terus dari hasil mediumisasi tadi kan banyak pesan-pesan kebaikan nih yang harus Desi praktekkan setelah ini. Nah, mana pesan yang paling berkesan? Dari tante sih pesannya. Yang mana pesan yang berkesannya? Yang perjuangan ibu sih, Masya Allah banget gitu. Ya benar, maksudnya apapun perkataan ibu ya kita sebagai anak ya hanya bisa menjalankan tugasnya gimana gitu. Maksudnya ya semua dari kepahitan itu ya ada hidayahnya gitu, ada hikmahnya, ada hasilnya gitu. Sih. Tadi ada pesan untuk kamu supaya lebih bersyukur ya, lebih banyak bersyukur. Lebih bersyukur dan lebih menganggap apa yang disampaikan ibu itu ya itulah ladang pahala buat kamu. Iya, kalau kamu tidak dengan pikiran kamu sendiri, insya Allah kamu akan memudahkan jalanmu. Aku percaya sih kalau soal itu, karena doa ibu itu akan membuka rezeki kita. Iya, maka kadang-kadang kalau kita rezekinya kenapa sih kok mentok sana mentok sini, oh mungkin kita minta doa dulu. Saya gitu waktu masih ada ibu, misalkan pekerjaan agak macet tuh telepon minta doa, alhamdulillah gitu, habis itu kebuka jalannya kayak gitu. Makanya keramat dibilang ya kan ibu. Iya benar. Iya, makanya kalau ibu masih ada itu doa ibu tuh nggak pernah putus. Tapi ketika ibu udah nggak ada ya sudah putus gitu doanya. Nah, makanya tadi ada pesan tuh sedikit yang mengingatkan kamu bahwa kapan lagi kamu harus berbakti ke orang tua mumpung masih ada. Iya benar. Gitu ya, dari Desi harus memperbaiki juga ya, secara besar hati gitu, mau memaklumi kondisi ibu, karena bagaimanapun ibu sudah berjuang untuk Desi. Iya, benar. Itu mati-matian sampai nggak mikirin nyawanya lagi gitu demi menghidupkan anak-anaknya gitu supaya anaknya tuh sukses gitu. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk mamahmu sekarang kalau mama nonton ini? Ibu, terima kasih sudah berjuang untuk Desi, untuk adik-adik gitu. Maaf kalau Desi belum bisa bahagiain secara materi, tapi insya Allah Desi bisa membahagiakan, jadi anak yang solehah, anak yang berbakti sama ibu, yang bisa membawa ibu sama ayah ke surga. Amin amin ya Allah ya. Semoga doanya Desi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan membuat hati Desi lebih tenang lagi ketika menghadapi ibu, supaya lebih sabar ya Desi ya. Itu ujian sih, harus lebih sabar lagi. Ya. Baik Bang Lima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Desi ini? Ya, kalau saya hikmah dan kesannya adalah memang manusia itu berproses ya, artinya menuju yang akan lebih baik lagi gitu. Tapi kita terus disuruh untuk terus memperbaiki diri kita gitu. Artinya jangan tahun ini sama tahun depan kita sama saja, tidak ada peningkatan sisi-sisi kebaikan yang kita lakukan, baik merubah diri kita maupun merubah segala sesuatu yang setelah kita introspeksi diri kita nggak baik yang ada di dalam diri kita. Jadi terus belajar ikhlas menerima kekurangan siapapun dalam kehidupan ini, terus berbalas sesuatu kebaikan walaupun mungkin kita merasakan orang lain nggak baik sama kita, tapi kita
jangan pernah dendam, karena yakinlah rahmat dan pertolongan Allah itu nyata, pasti akan datang ke dalam kehidupan kita dan kita akan mendapatkan keberuntungan. Biasanya kalau kita bisa melewati semua itu dengan ikhlas. Nah, jadi lakukan aja kebaikan, karena melakukan kebaikan itu tidak pernah ada yang namanya rugi, tidak ada yang pernah ada namanya aku sudah berbuat baik tapi dia nggak berbuat baik kepada itu urusan dia sama Tuhan. Kita berbuat baik pun bukan karena dia sebenarnya, karena perintah Tuhan untuk menyuruh kita berbuat baik kepada siapapun. Jalanin, dia mau ingat alhamdulillah, dia nggak ingat itu urusan dia sama Tuhan. Jadi memberilah tanpa mengharap balas. Belajarlah ikhlas walaupun kau tersakiti, dan maafkanlah orang yang menyakitimu. Beri sesuatu kebaikan ke orang lain dan jangan pernah mengingat-ingat kebaikan itu aja pesannya. Ya. Baik, semua kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Aku mau video call ke ibunya Desi di Taiwan supaya Desi menyampaikan bahwa amanahnya sudah dilaksanakan, bahwa Desi sudah menjalani proses pengobatan yang diarahkan oleh ibundanya. Mudah-mudahan nyambung. Alhamdulillah udah pengobatannya udah selesai. Nih Desi. Iya Bu, udah Bu. Tuh koneksi tidak stabil. Udah. Karena Ibu hitung-hitungan uang bisa diinget ya. Ibu bilang kamu, Ibu nggak mau kehilangan kamu. Nah, anak cewek satu-satunya Ibu nggak mau. Ya, apapun Ibu korbanin buat kamu ya, nah ya. Beda dengan adik kamu yang laki-laki, adik kamu mah cuek. Ibu nggak mau kehilangan kamu satu-satunya ya. Udah diobatin, udah tenang katanya. Nih mau menyampaikan apa nih Desi ke Mama langsung no? Iya makasih ya Bu, makasih udah berjuang. Maafin kalau belum jadi anak yang sempurna. Desi akan berusaha menjadi anak yang lebih baik. Iya. Ya udah nggak inget ayah lagi, dah ya, ayah udah nggak ada ya. Ya. Kamu udah sayang sama ayahmu, kamu minta ayah kembali sama ibu. Ibu udah ngomong sama Panglima Langit, katanya tidak. Ibu udah tahu kamu kan jodoh ibu lagi ya, nah ya. Allah udah ngambil ya. Ibu juga udah minta sama Allah, udah sumpah sama Allah kalau ayahmu sudah, ibu mau kembali lagi. Tapi Allah sayang sama ayah kamu diambil lagi ya sama ayahmu ya. Ya, semua udah jadi kehendak Allah ya, harus ikhlas menjalaninya semuanya. Desi udah berjanji akan memperbaiki semuanya, lebih sabar lagi. Ibu juga sama-sama ya. Yang penting ini amanahnya, Ibu sudah dilaksanakan. Desi jauh-jauh datang dari Lampung sendirian naik travel untuk menjalani pengobatan mata langit. Udah selesai sekarang. Tinggal tunggu tayangannya nanti ya. Oke. Bulan 10 Kak, itu bulan 10. Iya. Ada ujiannya tuh, alhamdulillah. Ya udah, yang penting ini udah selesai. Aku mau nunjukin bahwa Desi udah sampai di sini ya. Udah selesai. Ya, terima kasih ya, sehat selalu. Ada pesan apa Kak? Ada, nanti lihat di tayangannya aja, panjang ceritanya. Ya. Ya udah, penasaran. Sabar. Iya. Ya udah kalau gitu ya, makasih ya Ibu. Ini temannya yang nganterin Desi nih. Udah kenal toh Mama? Udah. Oh iya. Ibu. Iya. Ya udah kalau gitu, makasih ya Bu, sehat selalu ya. Ya. Ini apa pengobatannya sanggup nggak? Iya bisa.
Ya udah ya. Ya, Assalamualaikum.